Firman Tuhan diambil dari Yosua pasal 3 sampai pasal 4. Dengarlah firman Tuhan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkut tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai, maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian, angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu, bawalah semuanya itu ke seberang, dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku, dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus.
Sebab itu, batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua menurut jumlah suku Israel. Semuanya itu dibawa merekalah ke seberang, ke tempat bermalam dan diletakkan di situ. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Para imam pengangkat tabut itu tinggal berdiri di tengah-tengah sungai Yordan sampai selesai dilakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa itu, sesuai dengan segala yang diperintahkan Musa kepada Yosua. Maka menyeberanglah bangsa itu dengan cepat-cepat. Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, maka menyeberanglah tabut Tuhan itu serta para imam di depan mata bangsa itu. Juga Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu menyeberang dengan bersenjata di depan orang Israel itu seperti yang dikatakan Musa kepada mereka. Kira-kira 40.000 orang yang siap untuk berperang menyeberang di hadapan Tuhan ke dataran Yeriko untuk berperang. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel, sehingga mereka takut kepadanya seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, perintahkanlah para imam pengangkat tabut hukum Allah itu supaya naik dari sungai Yordan. Maka Yosua memerintahkan kepada para imam itu demikian, keluarlah dari sungai Yordan. Ketika para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama, dan mereka berkemah di Gilgal, di batas timur Yeriko. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya apakah arti batu-batu ini, maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering, sebab Tuhan Allahmu telah mengiringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau, yang telah dikeringkan di depan kita sampai kita dapat menyeberang. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Howard yang sudah memimpin kita membaca satu perikop yang cukup panjang, 2 pasal saudara tentang peristiwa bersejarah di dalam sejarah bangsa Israel. Mereka menyeberangi sungai Yordan dan masuk ke tanah perjanjian. Nah saudara, sebelum kita mendengarkan lebih lanjut lagi firman yang akan kita sama-sama dengar, sama-sama kita renungkan hari ini, mari kita siapkan hati kita masuk ke dalam doa, minta pimpinan Tuhan untuk pemberitaan firman hari ini. Bapa di dalam surga, kami umat-umat-Mu datang kepada Tuhan yang senantiasa memimpin kami dengan seksama. Kami berdoa Tuhan agar di saat firman ini diberitakan kepada setiap daripada kami boleh kembali menyadari dan tunduk di bawah kepemimpinan Tuhan yang berkuasa dan Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Kami berdoa Tuhan agar firman ini dapat kembali melembutkan hati kami, dapat membuka hati kami, membantu kami yang saat ini mungkin sedang ragu, sedang lemah di dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami di dalam Tuhan. Dan firman ini pun juga membuat kami yang mungkin keadaannya sekarang sedang baik-baik saja, sedang di dalam sukacita, untuk dapat terus bersyukur kepada Tuhan dan tidak menjadi tinggi hati karena keadaan baik kami, karena kami yakin, kami percaya bahwa keadaan baik yang terjadi dalam kehidupan kami itu semua adalah anugerah dan pemberian Tuhan, bukan karena kebaikan atau usaha kami semata. Nyatakan Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa, dan Kristus, anak Allah yang telah datang dan mati bagi setiap kami melalui firman yang kau beritakan hari ini.
ke dalam setiap hati kami, bentuk kami, bawa kami untuk berserah lebih dan lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, di abad ke-19 ada seorang pemain akrobat yang terkenal bernama Charles Blondin. Akrobat itu terkenal dengan Charles Blondin ini atraksinya itu berjalan di atas seutas tali yang digantung puluhan meter di atas, saudara, dan dia biasanya berjalan menyeberangi tali itu dari titik A ke titik B. Charles Blondin ini sudah melakukan banyak atraksi selama abad ke-19 tahun 1800-an di Eropa, di Amerika, sampai satu waktu, saudara, Charles Blondin ini melakukan atraksi yang paling ekstrim dengan ia hendak menyeberangi Sungai Niagara di Amerika. Sungai Niagara itu adalah sungai yang ada air terjun Niagara yang sangat lebat, yang sangat anginnya itu sangat kencang sekali, saudara. Dan ini adalah yang terekstrim. Kenapa? Karena ini yang paling susah, saudara. Dia harus menyeberang di tengah-tengah angin yang begitu kencang, banyak cipratan air dari air terjunnya, saudara. Dan kalau Charles Blondin ini jatuh, saudara, dia pasti akan tewas seketika. Atraksi ini mengundang banyak sekali penonton, ya. Dia melakukan atraksi ini dengan rutin biasanya, saudara. Dia menyeberang sendiri, dia membawa gerobak menyeberang, membawa barang-barang, sampai satu atraksi, saudara, dia meminta ada nggak satu volunteer yang mau dia gendong untuk menyeberang di atas tali di atas Sungai Niagara tersebut, saudara. Tentunya tidak ada yang bersedia, saudara, sampai akhirnya ada satu orang pria yang mau menerima tawarannya, mau digendong oleh Charles Blondin ini dan menyeberang, dan Charles Blondin berhasil menyeberangi Niagara dengan menggendong satu orang ini. Dan ternyata, saudara, setelah atraksi selesai, orang ini ditanya kenapa dia mau menyeberang, saudara. Orang ini berkata bahwa dia sebenarnya adalah manajernya Charles Blondin. Manajer pribadi yang sudah ikut Charles Blondin kemana-mana. Dia bilang, saya mau ikut Charles Blondin, saya percaya kepada dia karena dia mampu. Saya percaya karena dia sudah terbukti pernah melakukan atraksi ini ratusan kali, tidak pernah gagal, dan karena itu dia percaya kepada Charles Blondin. Saudara, sebagai umat-umat Tuhan, kita semua tidak hanya dipanggil untuk menghidupi Injil, tetapi bukan hanya untuk mengetahui Injil, tetapi juga untuk menghidupi Injil setiap saat. GPC sendiri, saudara, kita sudah bahas bulan lalu di dalam Vision Month kita, memiliki visi yang besar untuk menjadi gereja di mana anggota-anggotanya dapat bertumbuh setia menghidupi Injil. Injil tidak hanya menjadi sebuah pengetahuan, tetapi benar-benar menjadi lensa bagaimana kita melihat hidup kita, saudara, setiap hari. Kita berdoa agar kita semakin bertumbuh dalam komunitas kita, bertumbuh dalam pemuritan, di dalam nilai-nilai Injil, saudara. Dan ini bukanlah hal yang mudah, saudara, dan bukan hal yang populer di dalam dunia untuk kita menghidupi Injil. Karena Injil seringkali menjadi berita yang kontra budaya dengan dunia kita, saudara. Oleh sebab itu, agar kita dapat menghidupi Injil dengan konsisten dan setia, kita perlu terus mempercayai Sang Pemberi Injil, yaitu Tuhan atas hidup kita. Dan ini bukan hanya percaya secara kognitif, tetapi kata percaya ini saya bisa katakan sebagai trust. Bagaimana kita menyerahkan segala hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, selayaknya sang manajer Charles Blondin itu mempercayai atau trust kepada Charles Blondin yang mau menggendongnya menyeberangi Sungai Niagara tadi, saudara. Dan saudara, meskipun kita semua sudah tahu pada berita atau kebenaran bahwa kita perlu terus mempercayai Tuhan sepenuhnya, tapi saudara, it is easier said than done. Lebih mudah dikatakan daripada kita hidupi atau kita lakukan. Karena meskipun kita sudah mengerti tentang Tuhan, kita sudah tahu banyak tentang firman Tuhan, kita sudah bertahun-tahun, puluhan tahun mengikuti Tuhan dalam hidup kita, tapi kita masih seringkali sulit untuk berserah dan mempercayai Tuhan untuk memimpin kita dalam menghidupi Injil. Lantas pertanyaannya, gimana sekarang kita dapat mempercayai Tuhan dalam pimpinan hidup kita? Hari ini, saudara, kita akan mempelajari bersama-sama bagaimana kebenaran firman Tuhan dapat menuntun kita untuk setia dan tetap percaya dan berserah dalam pimpinan Tuhan melalui kelanjutan peristiwa Tuhan memimpin bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan yang tadi sudah kita baca bersama-sama di Yosua 3 dan 4, saudara ya. Jadi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagaimana Tuhan memimpin hidup kita dari peristiwa Tuhan yang memimpin bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan yang akan kita
bahas di dalam 3 poin sebagai berikut. Kita dapat mempercayai pimpinan Tuhan dengan kita yang pertama, berfokus pada pribadi Tuhan. Kedua, mempercayai pemimpin yang Tuhan angkat. Dan yang ketiga, mengingat karya yang Tuhan sudah lakukan. Saudara, memang ada sedikit perubahan dari apa yang ada di liturgi kertas saudara di poin, terutama di poin pertama, ya, karena ini adalah satu poin statementnya saya ubah baru last minute setelah liturgi ini dicetak, ya saudara. Jadi jangan bingung kalau saudara lihat di liturgi beda poinnya. Kita akan pakai poin yang saya tulis di PowerPoint atau di slides di depan saudara, ya. Poin pertamanya berfokus pada pribadi Tuhan, dan mari kita masuk ke poin yang pertama. Untuk kita mempercayai pimpinan Tuhan dengan kita berfokus pada pribadi Tuhan. Saudara, kita seringkali sulit untuk mempercayai pimpinan Tuhan dalam hidup kita karena kita seringkali merasa tidak dapat mengerti jalan yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Kita tidak mengerti apakah itu karena mungkin saudara saat ini kita sedang melihat hambatan yang besar merintangi perjalanan hidup kita. Kita tidak mengerti apakah itu terjadi karena kita melihat kalau kita taat kepada Tuhan, kita tidak berkompromi dengan dosa, saudara, maka kita akan melihat jalan hidup kita akan semakin sulit, semakin beresiko, semakin berat. Atau apakah kita sulit mempercayai Tuhan karena kita sedang mengalami musim kehidupan yang buruk saat ini. Kita mungkin baru kena layoff dari pekerjaan kita, kena sakit yang serius, merasa kesepian, dan orang-orang di sekitar kita seperti tidak mengerti dan tidak memperhatikan kita. Saudara, kita semua, termasuk saya yang mengabarkan firman ini saudara, adalah orang-orang yang akan terus bergumul untuk mempercayai Tuhan. Karena kondisi-kondisi yang saya sebutkan barusan. Bahkan kalau kita jujur katakan kepada diri kita sendiri saudara, tidak ada hari di mana kita tidak akan ragu dengan pimpinan Tuhan. Buktinya apa saudara? Kita masih suka terus khawatir. Kita masih suka terus ketakutan, overthinking, merasa tidak nyaman, merasa out of control, stres dengan hidup kita, dan semua fenomena-fenomena yang tidak mengenakan ini bisa terjadi karena apa saudara? Bukan karena Tuhan kurang memimpin kita, tetapi ini terjadi karena apa? Hati kita yang sepenuhnya sebetulnya tidak bergantung atau mempercayai Tuhan di dalam pimpinannya. Dan itulah kenapa saudara, kita perlu kembali melihat bagaimana Tuhan memimpin kita. Dan penulis kitab Yosua juga sadar betul saudara bahwa bangsa Israel sebagai pembaca utama dari kisah Yosua ini saudara, itu juga punya masalah yang sama dengan kita, yaitu susah bergantung, susah percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga ini membuat bangsa Israel dalam sejarahnya, kalau saudara membaca firman Tuhan di perjanjian lama, kita dapat melihat mereka itu sering sekali gak percaya sama Tuhan. Bahkan sering kali meninggalkan Tuhan untuk berhala-berhala lainnya. Dan oleh sebab itu saudara, melalui peristiwa bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan ini, penulis kitab Yosua ingin menunjukkan kepada kita kembali siapa Tuhan sebenar-benarnya. Melalui bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dengan kuasanya menakjubkan. Dan tujuannya apa saudara? Agar kita melalui kisah ini dapat kembali memiliki fokus yang benar kepada Tuhan. Dan kita dengan fokus yang benar itu kita bisa kembali mempercayai pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah pertanyaannya, bagaimana peristiwa Israel menyeberangi sungai Yordan di 2 pasal ini dapat kembali membawa kita untuk fokus kepada Tuhan dengan benar. Pertama-tama saudara, kita perhatikan apa yang ada di dalam perikop ini saudara. Saudara bisa lihat di lembar liturgi kita saudara, atau saudara bisa scan di kiri kanan saudara ada barcode di situ. Saudara bisa scan liturgi kita sehingga saudara juga bisa melihat ayat-ayat liturgi kita di dalam format digital, ya. Pertama-tama saudara, kalau kita lihat di dalam 2 pasal ini ada satu penekanan di dalam kata tabut perjanjian, ya. Dalam 2 pasal ini saudara, penulis kitab Yosua sengaja menuliskan sebanyak 17 kali, diulang terus-menerus saudara. Nah saudara, tabut perjanjian itu apa saudara? Tabut perjanjian itu sebenarnya adalah benda yang sangat sakral, karena itu adalah simbol dari kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Tabut perjanjian ini biasanya ditaruh di dalam bait Allah, ya, ditaruh di tempat yang bernama ruang Maha Kudus. Ini adalah ruang paling eksklusif, paling sakral yang berada di dalam bait Allah. Tidak bisa dimasuki oleh seorang sembarangan saudara, hanya imam besar yang dikhususkan Tuhan sajalah yang boleh masuk
Dan itu mereka nggak bisa masuk setiap saat. Kenapa saudara? Karena di dalam Roh Maha Kudus itu, di dalam tabut perjanjian saudara, itu adalah simbol di mana di situ Tuhan betul-betul hadir di tengah-tengah mereka. Dan tabut perjanjian ini saudara, diperintahkan Tuhan untuk dibawa saat mereka menyeberangi sungai Yordan. Kenapa saudara? Karena saudara di sini Tuhan mau menunjukkan kepada bangsa Israel betapa Tuhan itu bisa memimpin dengan hebat, dengan luar biasa kepada bangsa Israel. Tuhan satu-satunya pribadi yang membuat bangsa Israel itu berhasil menyeberangi sungai Yordan, dan bukan dengan kemampuan atau bukan dengan usaha bangsa Israel sendiri saudara. Dan kehebatan Tuhan ini makin ditonjolkan lagi dengan adanya informasi tentang kondisi sungai Yordan yang kalau saudara lihat di pasal 15 dikatakan saat itu sungai Yordan itu sedang keadaannya itu lagi meluap sampai membanjiri di tempat-tempat sekitarnya. Kenapa informasi ini penting saudara? Karena ini saudara terjadi, peristiwa penyeberangan terjadi itu sebenarnya pada saat dikatakan di situ di dalam musim menuai. Musim menuai ini bisa dibilang adalah musim transisi dari musim hujan ke musim panas saudara. Dan ini adalah musim di mana debit air itu biasanya paling tinggi. Karena udah hujan berbulan-bulan saudara, dan hujan itu pasti masuk ke dalam sungai, masuk ke dalam bendungan saudara pada saat itu. Dan di akhir musim hujan pastinya airnya akan di level yang tertinggi bisa dibilang saudara. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa dengan tingginya air sungai Yordan yang sedang meluap saat itu saudara, tidak akan mungkin orang Israel bisa berjalan begitu saja saudara menyeberangi sungai Yordan. Mereka pasti akan tenggelam saudara. Sehingga saudara, di sini Tuhan mau menunjukkan bahwa Tuhan memanggil mereka untuk menyeberangi sungai Yordan di saat yang tidak mungkin dapat diseberangi. Karena di situ Tuhan semakin ingin mau menunjukkan justru di dalam keadaan yang sulit, di dalam keadaan yang mustahil, Tuhan sanggup memimpin mereka. Bahkan di ayat 17 dikatakan seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Dan ini mau menunjukkan kalau Tuhan itu tidak hanya berkuasa untuk bisa menyeberangi bangsa Israel di tengah-tengah sungai Yordan itu saudara, tetapi ini mau menunjukkan bahwa pimpinan dan juga pemeliharaan Tuhan itu adalah pemeliharaan yang total. Perhatikan di situ dikatakan apa? Mereka bisa berjalan di tanah yang kering. Tuhan itu membelah sungai Yordan saudara, dan dia memberikan jalan itu bukan jalan yang becek-becek, bukan jalan yang masih ada genangan air. Kenapa saudara? Karena kalau jalanannya masih becek, jalanannya masih ada genangan air, sangat mudah sekali orang Israel itu kalau berjalan bisa kepleset. Ya saudara bisa tersandung, tapi ini dikatakan apa? Jalannya kering sampai akhir saudara. Perhatikan betul-betul di sini saudara apa yang Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel dan kepada kita. Tuhan mau menyatakan sini bahwa Ia adalah Tuhan yang sanggup memimpin dan memelihara hidup kita secara total. Seperti Tuhan sanggup membelah sungai Yordan yang tidak dapat diseberangi bangsa Israel, Tuhan juga sanggup membelah hambatan-hambatan hidup kita. Bahkan hambatan termustahil yang kita tidak mungkin dapat atasi, Tuhan bisa atasi. Karena Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan sama seperti Tuhan yang akan melindungi bangsa Israel berjalan di tanah yang kering, saudara, Tuhan juga pasti akan memelihara hidup kita, melindungi kita agar kita dapat berjalan dengan aman dalam pimpinan Tuhan. Dan disinilah saudara, kita kembali dapat melihat dan mempercayai Tuhan. Karena kenapa? Tuhan sanggup pimpin hidup kita. Dia memimpin karena Dia sanggup. Namun saudara tahu bahwa Tuhan sanggup saja itu seringkali nggak cukup untuk membuat hati kita terus mempercayai Tuhan. Karena kenapa saudara? Kita bisa saja melihat Tuhan berkuasa, kita bisa saja melihat Tuhan melakukan mujizat yang besar dalam kehidupan ini, kita bisa saja mengalami bantuan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita, tapi kita masih tetap akan sulit percaya kepada Tuhan. Bangsa Israel juga sama saudara. Bangsa Israel sudah melihat sendiri bagaimana Tuhan membantu mereka. Bangsa Israel sudah mengalami mujizat Tuhan berkali-kali dalam perjalanan sejarah kehidupan mereka, tapi mereka masih tetap aja sulit untuk percaya kepada Tuhan. Dan oleh sebab itu kalau kita kembali ke awal pasal 3 saudara, kita melihat sebelum bangsa Israel itu diperintahkan untuk menyeberang sungai Yordan, Tuhan memberikan satu perintah bagaimana mereka itu harus
menyeberangi sungai Yordan. Karena di dalam perintah Tuhan ini kita akan melihat saudara, siapa Tuhan dan bagaimana Tuhan akan memimpin kita. Jadi saudara, Tuhan tidak hanya mau menyatakan bahwa dia sanggup dan kamu percaya buta saja kepada dirinya. Enggak saudara, tetapi dia sanggup saudara. Karena di sini kita akan melihat, dia sanggup karena itu ada di dalam dirinya. Siapa diri Tuhan itu sendiri dan bagaimana Tuhan memimpin kita. Dan bagaimana kita melihat ini saudara? Pertama kita lihat di ayat 3, siapa Tuhan yang memimpin bangsa Israel. Dikatakan di situ, di ayat 3 Tuhan memerintahkan agar tabut perjanjian Tuhan itu hanya boleh diangkat oleh para imam, keturunan dari suku Lewi dan bukan orang sembarangan. Kenapa saudara? Karena imam itu adalah orang yang Tuhan khususkan untuk mengurus bait Allah dan salah satu tugasnya adalah untuk mengangkat tabut perjanjian. Di ayat 5 juga dikatakan Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk menguduskan diri mereka terlebih dahulu sebelum mereka menyeberangi sungai Yordan, di mana mereka harus bersihkan diri mereka dengan air. Mereka tidak boleh bersentuhan dengan hal-hal yang najis menurut hukum Taurat, tidak boleh melakukan hubungan intim saudara. Mereka harus benar-benar dalam keadaan tahir, dalam keadaan bersih dan kudus saudara. Dan apa maksud Tuhan untuk menyatakan perintah ini? Kenapa ini penting saudara? Tuhan di sini mau mengingatkan kepada bangsa Israel untuk melihat siapa pribadi Tuhan yang memimpin mereka sesungguh-sungguhnya. Tuhan yang memimpin bangsa Israel itu bukan seperti raja-raja atau dewa-dewa yang mereka temukan di dalam bangsa-bangsa lainnya pada saat itu. Tapi dengan Tuhan di sini mengkhususkan hanya dibawa tabut perjanjian itu oleh para imam, mengkhususkan mereka untuk membersihkan diri mereka dulu saudara. Ini mau menunjukkan bahwa Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang memimpin mereka adalah Tuhan yang berbeda sepenuhnya dari manusia. Dia pribadi yang tidak terbatas, sempurna, dan kekal. Dan oleh karena itu meski Tuhan adalah pribadi yang sanggup melakukan segala hal di dalam kuasanya, saudara kita perlu ingat bahwa Tuhan yang memimpin kita, He's not our bro, yang kita bisa seenaknya saja berhubungan atau memperlakukan Tuhan. Atau Tuhan yang sanggup melakukan segala hal itu bukan asisten kita, yang bisa kita suruh-suruh seenaknya saja. Kita tahu Tuhan itu sanggup melakukan segala hal, tetapi bukan Tuhan yang harus mengikuti keinginan kita atau cara-caranya kita. Namun sebaliknya, kita yang harus mengikuti dan tunduk kepada keinginan dan cara-caranya Tuhan. Tuhan itu jauh lebih tinggi dari kita. Sehingga kita sebagai manusia yang derajatnya lebih rendah, itu harus senantiasa hormat kepada Tuhan. Nah, kenapa ini penting saudara? Karena kalau kita nggak melihat Tuhan sebenar-benarnya di dalam karakter kita, maka kita akan membuat Tuhan itu dengan konsep pemikiran kita sendiri saja. Yang pastinya nanti nggak akan cocok dengan siapa Tuhan, dan itu akan membawa kita bisa jadi percaya kepada Tuhan yang salah, atau itu akan membawa kita nantinya akan kecewa. Kita akan sulit mempercayai Tuhan yang benar dalam kehidupan kita saudara. Maka itu saudara, untuk kita dapat melihat, mengimani, percaya bahwa Tuhan itu sanggup memelihara kita, pertama-tama kita harus ingat siapa Tuhan itu terlebih dahulu. Dia ingatkan kita seringkali saudara, di dalam ibadah seperti ini, kenapa kita datang ke ibadah perlu dengan ada sebuah liturgi saudara. Kita datang beribadah bersama-sama, mengakui dosa kita, menerima berita anugerah setelah kita mengakui dosa kita saudara, dan mengutus kita setelah kita mendengarkan firman saudara. Ada satu liturgi, ada satu pola keteraturan, karena ini semua mau menunjukkan kepada kita semua saudara, mengingatkan kepada kita semua bahwa siapa Tuhan. Tuhan itu bukan seperti manusia. Dia Tuhan yang berbeda kelas dengan kita. Kita manusia yang terbatas, kita manusia yang tidak sempurna, tapi Tuhan kita Tuhan yang tidak terbatas. Dia Tuhan yang dikatakan kudus, kudus, kudus. Dan inilah pribadi yang memimpin kita saudara. Dan itulah saudara, kenapa kita bisa mempercayai dan tunduk melihat Tuhan. Dan yang kedua saudara di ayat 4, Tuhan di sini mau memberitahukan kepada kita juga bagaimana Tuhan yang berbeda dari manusia ini, Tuhan yang kudus, kudus, kudus ini dapat memimpin kehidupan kita saudara. Di ayat 4 dikatakan di situ, Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk apa? Berjalan di belakang tabut perjanjian, dan di situ diperintahkan juga untuk memberi jarak antara tabut perjanjian dengan umat Israel itu sepanjang 2000 hasta. 2000 hasta itu sekitar 900 meter saudara dalam ukuran kita sekarang. Tujuannya apa? Di situ juga dikatakan supaya mereka dapat melihat jalan yang harus ditempuh sesuai pimpinan Tuhan. Apa yang hendak Tuhan tunjukkan di sini? Jelas di sini Tuhan
memberikan perintah untuk memberi jarak kepada tabut perjanjian untuk menyatakan bagaimana Tuhan itu memimpin kehidupan kita. Saudara, Tuhan itu tidak pimpin kehidupan kita seperti seolah Tuhan itu kasih peta ke kita, hei kamu harus pergi dari titik A ke titik B, lewat jalan-jalan sudah aku kasih ke kamu. Tuhan, saudara, seringkali itu tidak memberikan kita perintah atau memberikan kita jalan itu dengan cara seperti itu, saudara. Itulah kenapa, saudara, kalau kita merasa jalan Tuhan itu sering gak jelas. Kalau kita seringkali bergumul dengan apa sih yang Tuhan mau, kita gak tahu hasil akhir dari apa yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita. Karena memang Tuhan tidak memberikan jalan-jalan kepada kita itu dengan cara seperti itu, saudara. Seperti bangsa Israel yang saat itu juga gak bisa melihat ujung dari sungai Yordan. Tapi Tuhan juga bukan sama sekali pemimpin yang tidak memberikan arahan sama sekali bagi kita. Tuhan tetap memberikan arahan kepada kita, tapi Dia akan memberikan arahan kepada kita seperti yang dinyatakan di sini, satu demi satu langkah dengan Tuhan berjalan di depan kita. Kenapa begitu, saudara? Kenapa ini penting, saudara? Karena Tuhan ingin agar kita tetap memandang sepenuhnya kepada diri Tuhan sendiri dan agar kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mempercayai pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Mempercayai pimpinan Tuhan hanya akan terjadi bukan karena kita sudah mengetahui arah yang jelas, destinasi akhir yang jelas dalam kehidupan kita, tetapi karena kita sudah melihat Tuhan yang sempurna dan berkuasa penuh berjalan di depan kita. Ini bukan berarti hidup dalam pimpinan Tuhan itu kita sama sekali nggak boleh punya tujuan atau punya rencana, saudara. Kita masih tetap boleh punya rencana. Bahkan harus saya katakan, saudara, kita harus punya rencana, wajib. Karena itu adalah wujud dari kebijaksanaan hidup yang Tuhan ajarkan juga kepada kita. Tetapi di sini kita dapat melihat, saudara, dalam pimpinan Tuhan yang menyatakan langkah satu persatu bagi kita. Saya ingin katakan, kalau kita mau bikin rencana, bikinlah rencana sesuai dengan apa yang Tuhan udah nyatakan bagi kita. Dan jangan mendahului rencananya Tuhan. Kalau memang ada yang gak jelas, kalau memang ada yang tidak bisa kita mengerti, jangan paksakan itu untuk jadi jelas, jangan paksakan itu untuk menjadi kita mengerti, saudara. Ingat, saudara, meski jalan hidup kita gak bisa ngerti sepenuhnya, ujung akhirnya tidak jelas, saudara. Namun ada Tuhan yang pribadinya jelas, terus berjalan di depan kita, dan itu yang paling penting, saudara, untuk kita berjalan di dalam Tuhan. Dan itu yang paling penting, saudara, untuk kita dapat terus percaya kepada pimpinan Tuhan. Ikuti arahannya satu persatu. Buat goal dan rencana seperti apa yang sesuai dengan apa yang Ia sudah ungkapkan. Percayalah meski kita belum lihat hasil akhirnya, tapi Tuhan yang berkuasa selalu punya hasil akhir yang baik bagi kita dan bagi kemuliaan namanya. Saudara, ini hal pertama yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita, bagaimana kita berfokus kepada pimpinan Tuhan, bagaimana kita dapat mempercayai pimpinan Tuhan dengan kita berfokus kepada dirinya. Kita berfokus kepada kuasanya. Kita berfokus kepada bagaimana cara Tuhan memimpin kita. Namun pertanyaannya, saudara, bagaimana kita bisa senantiasa fokus kepada semuanya ini kalau Tuhan itu kan tidak kelihatan. Dan sekarang kita sudah tidak lagi melihat ada tabut perjanjian Tuhan yang kelihatan, yang berjalan di depan kita. Bagaimana sekarang, saudara, Tuhan memimpin kehidupan kita di masa saat ini? Tuhan menyatakan pimpinannya dengan mengangkat pemimpin-pemimpin yang akuntabel untuk kita percaya dalam hidup kita. Yang akan kita bahas di poin yang kedua. Kita mempercayai pimpinan Tuhan dalam hidup kita dengan kita mempercayai pimpinan Tuhan, pemimpin yang Tuhan angkat. Kita masuk ke poin yang kedua, saudara. Saudara, selain kita perlu berfokus kepada Tuhan di dalam semua aspek yang tadi, saudara, kita perlu pemimpin-pemimpin rohani yang dapat memimpin kita untuk menghidupi Injil dan mempercayai Tuhan dengan setia. Pemimpin-pemimpin ini memang bukan Tuhan, saudara. Mereka adalah manusia biasa yang terbatas, yang berdosa, yang tidak sempurna, sama seperti kita semuanya. Akan tetapi, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Tuhan akan menyatakan pimpinannya secara konkret, justru melalui orang-orang yang Tuhan sudah tunjuk sebagai pemimpin di dalam kehidupan kita. Pemimpin-pemimpin ini terutama, saudara, adalah pendeta atau penatua di gereja lokal tempat saudara beranggota. Bagi jemaat GPC, Tuhan telah mengangkat saya sebagai salah satu dari pemimpin saudara. Dan Tuhan memanggil kita semua, saudara, tidak hanya untuk mendengar para pemimpin-pemimpin ini,
tapi juga mempercayai bahkan memiliki akuntabilitas kepada mereka. Karena kenapa? Merekalah yang akan meng-guide saudara secara konkret, memberikan nasihat-nasihat secara praktis saudara, mendoakan saudara, menjadi tempat saudara bisa mencurahkan isi hati saudara dan mendengar dan didengarkan saudara. Dan ini adalah wujud pemeliharaan Tuhan, pimpinan Tuhan bagi kita semuanya. Tapi masalahnya banyak orang Kristen sekarang itu sulit mempercayai pemimpin gereja. Apalagi banyak pemimpin gereja yang kita dengar itu pernah melakukan dosa yang besar, pernah menyakiti jemaat-jemaatnya. Dan bagi para pemimpin rohani pun juga harus kita akui, kita juga seringkali punya tekanan, rasa tidak percaya diri, ketakutan yang besar ketika kita harus memimpin dan menggembalakan jemaat yang sudah Tuhan percayakan bagi kita. Karena kenapa saudara, panggilan dan tanggung jawab kita untuk memberitakan Injil dan memuridkan jemaat Tuhan, itu adalah panggilan yang jauh lebih besar daripada kemampuan kita sebagai manusia yang terbatas. Bangsa Israel dan Yosua sebagai pemimpinnya saat itu pun juga sebenarnya sedang mengalami masalah kepercayaan pada kepemimpinan saat itu saudara. Kita sudah lihat saat kita bahas di Yosua pasal yang pertama beberapa minggu yang lalu, saat Israel itu sedang bersiap-siap untuk menyeberangi sungai Yordan, mereka dihadapkan dengan satu kondisi, satu masalah, karena saat itu Israel baru saja ditinggal mati oleh Musa, yang bisa dikatakan sebagai pemimpin terbaik Israel, karena Musa telah banyak melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib selama memimpin bangsa Israel. Mereka butuh pemimpin yang besar, pemimpin yang betul-betul dapat membawa mereka masuk ke tanah perjanjian dan nantinya berperang melawan bangsa-bangsa yang ada di sana. Tetapi saudara, Musa yang hebat itu udah gak ada. Dan sekarang mereka dipimpin oleh Yosua yang reputasinya tidak sebesar yang reputasinya tidak sebesar Musa. Dia juga tidak seberpengalaman Musa dan juga tidak seberkompetensinya Musa. Dan dengan profil Yosua yang tidak sehebat Musa ini, orang Israel wajar menjadi tidak yakin apakah Yosua itu sanggup pimpin mereka seberangi sungai Yordan dan mengalahkan musuh-musuh ketika mereka masuk ke tanah perjanjian nantinya. Yosua sendiri pun juga memiliki banyak tekanan yang membuatnya ragu dan takut saudara untuk memimpin bangsa Israel melewati hambatan-hambatan yang besar di depan mereka. Tapi kita lihat apa yang Tuhan lakukan bagi Yosua untuk mengatasi masalah ini dan juga bagi bangsa Israel. Lihat di Yosua 3 ayat 7 saudara. Dikatakan di situ, dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari ini, perhatikan ini saudara, pada hari ini aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Tuhan tahu saudara, Israel itu butuh pemimpin yang besar. Tetapi menariknya, Tuhan tidak memilih pemimpin yang sudah besar secara reputasi atau pengalaman atau kompetensi. Tetapi Tuhan akan membesarkan pemimpin yang Ia telah pilih untuk pemimpin bangsa Israel. Dan bagaimana Tuhan membesarkan Yosua sebagai pemimpin Israel? Saudara coba perhatikan peristiwa ini saudara, dan saudara kalau berpikir kenapa Tuhan harus membelah sungai Yordan agar bangsa Israel bisa menyeberang? Kenapa Tuhan nggak pakai metode yang lain saudara supaya bangsa Israel bisa menyeberang sungai Yordan? Tuhan kan bisa melakukan segala hal. Dia bisa aja dengan ajaib menurunkan airnya saudara, kasih kapal kepada bangsa Israel untuk mereka bisa menyeberang naik kapal, bikin jembatan saudara. Tapi kenapa caranya harus membelah sungai Yordan saudara? Karena alasannya saudara, sebelum ini Tuhan sudah pernah melakukan mujizat yang sama saat bangsa Israel menyeberangi Laut Merah melalui pimpinan Musa. Dan sekarang Tuhan mengulangi mujizat yang sama dengan membelah sungai Yordan melalui pimpinan Yosua dengan tujuan apa? Ini tujuannya untuk membesarkan nama Yosua sebagai pemimpin Israel saudara. Untuk menumbuhkan kepercayaan bangsa Israel kepada Yosua sebagai pemimpin mereka, karena Tuhan melakukan perkara yang sama kepada Musa, dilakukan juga sekarang kepada Yosua. Seperti yang dikatakan di akhir ayat 7, supaya mereka bangsa Israel tahu bahwa seperti dulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Ini adalah upaya Tuhan, cara Tuhan membesarkan nama Yosua saudara. Dan akhirnya
Yosua 4 ayat 14 berkata, pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel sehingga apa? Mereka, orang-orang Israel takut kepadanya seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Saudara, Tuhan tahu kita perlu sosok pemimpin yang besar untuk memimpin kita di dalam karakter dan kompetensi supaya apa saudara kita bisa terus berfokus kepada siapa Tuhan, mempercayai pimpinan Tuhan satu persatu langkah di dalam kebijaksanaan yang kita perlukan saudara. Kita perlu sosok pemimpin yang bonafit. Namun dari Yosua kita melihat saudara bahwa Tuhan akan setia membesarkan pemimpin-pemimpin yang ia sudah tempatkan dalam hidup saudara. Mungkin saudara, Tuhan tidak memberikan nama yang besar dalam kehidupan kita untuk memimpin kita saudara. Tuhan mungkin tidak memberikan orang yang sudah matang pengalamannya, yang skillnya hebat saudara dalam leadership untuk memimpin kita. Namun satu hal yang pasti, Tuhan akan membentuk karakter mereka. Tuhan akan menambahkan kompetensi yang diperlukan untuk memimpin dengan baik. Dia akan melatih para pemimpin-pemimpin ini, menambahkan kebijaksanaan, apakah itu dalam perjalanan kehidupannya, dalam jatuh bangunnya, dalam prosesnya saudara, untuk dia mengakui kelemahannya, kerendahan hatinya saudara. Dia akan membangkitkan, dia akan membangun pemimpin-pemimpin untuk dia bisa memimpin kita di dalam Tuhan. Tuhan akan menjadikan seorang pemimpin besar bukan untuk kepentingan pemimpin itu sendiri, tapi Tuhan akan mengangkat seorang pemimpin menjadi pemimpin yang besar dengan tujuan supaya kita melihat bahwa Tuhan yang besar itu bersama-sama dengan dia dan terus menyertai kita. Dan saudara, firman ini saya ingin katakan sekarang bagi para pemimpin rohani, termasuk bagi saya sendiri. Saya berharap agar firman ini bisa memberikan pengharapan untuk kita yang memimpin jemaat-jemaat atau memimpin umat-umat Tuhan. Bagi para leader di tempat ini saudara, leader CG, leader Bible Study, leader dalam ministry-ministry saudara. Biarlah ini menjadi satu pengharapan, karena kenapa? Meskipun kita masih punya banyak kekurangan sekarang dalam kita mengajar, kita mungkin masih bisa memberikan keputusan yang salah, kita mungkin masih sulit untuk menjadi teladan yang baik dalam kehidupan kita. Tapi ingat satu hal saudara, kalau Tuhan sudah pilih kita, Dia pasti akan perlengkapi kita, Dia pasti akan bentuk kita, agar kita menjadi besar, tapi bukan untuk kesombongan atau kekayaan diri kita, tapi kita besar dalam kerendahan hati, untuk menyatakan kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang Ia tempatkan untuk kita pimpin. Dan bagi jemaat Tuhan, saya berharap kebenaran ini juga memberikan pengharapan bagi saudara, agar terus dapat mempercayai pemimpin yang Tuhan sudah tempatkan bagi saudara. As much as God works in you, He also works in your leaders. Supaya apa saudara? Supaya para pemimpin ini benar-benar dapat memimpin saudara, tidak dengan sempurna tetapi dengan cukup untuk bisa membawa saudara hidup mempercayai Tuhan. Pemimpin saudara bukan orang yang sempurna. Mereka masih bisa jatuh ke dalam dosa. Mereka memang masih bisa mengecewakan saudara. Tetapi perhatikanlah saudara hal-hal ini supaya saudara dapat melihat apakah ini pemimpin yang saudara bisa pegang atau tidak dalam kehidupan saudara. Lihatlah saudara apakah ia tetap setia menyampaikan firman Tuhan apa adanya dalam khotbahnya, dalam pengajarannya, dalam perkataannya saudara. Lihatlah apakah ada pertumbuhan karakter. Apakah ada kemampuan atau wisdom yang Tuhan benar-benar berikan. Mungkin bukan dalam keputusan yang besar, tapi dalam hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita. Lihatlah apakah ada kerendahan hati yang nyata, yang terpancar dari kehidupan dia saudara. Ia tidak sombong ketika ia berhasil. Ia juga tidak larut dalam penyesalan ketika ia gagal saudara. Dan apakah ia cenderung mengutamakan kepentingan Tuhan daripada kepentingan sendiri dalam kehidupannya. Ini saudara, karakter-karakter, traits, skill, kompetensi yang Tuhan akan tumbuhkan dalam pemimpin yang saudara bisa lihat dari hidup pemimpin itu sendiri. Dan jika saudara melihat hal-hal tersebut dalam kehidupan pemimpin rohani saudara, itu artinya Tuhan masih tetap menyertainya dan masih mau memakainya untuk memimpin setiap saudara. Karena itu saudara, para jemaat, doakan pemimpin saudara. Berikan hormat kepada mereka bukan karena mereka layak dihormati seringkali, tapi karena Tuhan yang memintanya. Dukung pertumbuhan hidup mereka, tegur mereka dengan kasih bila mereka punya kesalahan, dan bantu angkat mereka saudara
ketika mereka jatuh. Dan itulah saudara, cara Tuhan akan memimpin hidup kita melalui pemimpin-pemimpin rohani yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan itu semua saudara diperlengkapi dengan apa yang Tuhan akan berikan kepada kita di poin yang ketiga. Bagaimana kita mempercayai pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita dengan kita mengingat karya yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita di poin yang ketiga. Kita mempercayai pimpinan Tuhan dalam hidup kita dengan kita mengingat karya yang Tuhan sudah kerjakan atau sudah lakukan bagi kita. Saudara, kita sekarang masuk ke pasal keempat di dalam firman kita hari ini. Kalau di pasal 3 tadi kita sudah melihat bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Di pasal keempat, di sini penulis kitab Yosua memfokuskan kepada satu hal saudara. Satu hal yang penting yang perlu dilakukan oleh bangsa Israel, yaitu perintah Tuhan untuk setiap bangsa Israel itu mengirimkan satu perwakilan dari masing-masing suku mereka. Suku Israel ada 12 saat itu, jadi ada 12 perwakilan saudara. Dan ke-12 perwakilan ini disuruh mengangkat batu di tengah-tengah perjalanan mereka di sungai Yordan untuk membuat suatu tanda peringatan setelah mereka menyeberangi sungai Yordan ini. Nah pertanyaannya, kenapa saudara Tuhan mau membuat tugu peringatan atau tanda peringatan dari 12 batu yang mewakili 12 bangsa Israel ini saudara? Yosua 4 ayat 6, perhatikan saudara, di situ dikatakan, jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Dan kenapa saudara penting buat bangsa Israel untuk selalu mengingat mujizat Tuhan membelah sungai Yordan untuk memimpin mereka masuk ke tanah perjanjian ini? Di akhir saudara, Yosua 4 ayat 24 dikatakan di situ, ya, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. 12 batu ini tidak hanya menjadi satu simbol untuk mengenang peristiwa terbelahnya sungai Yordan, saudara. Tetapi Tuhan memberikan 12 batu ini supaya apa, saudara? Bangsa Israel terus mengingat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memimpin mereka dengan kuat gagahnya, yang mampu melakukan hal-hal yang mustahil, dan yang akan terus setia memimpin mereka sampai pada akhirnya, saudara. Dan kenapa ini penting bagi bangsa Israel dan bagi kita semua, saudara? Saya harus katakan saudara, manusia itu punya satu masalah yang besar, yaitu manusia itu adalah makhluk yang pelupa. Kita sangat mudah lupa untuk banyak hal saudara, karena kita punya banyak kepentingan, fokus yang berubah-berubah. Saat ini saudara mungkin sedang fokus mendengarkan khotbah, tapi nanti sejam berikutnya saudara kan fokusnya beda. Saudara kan fokus mau cari makan apa. Lalu besok saudara kan fokus di tempat kerja saudara dengan urusan pekerjaan saudara. Dan saudara kan lupa apa yang saya akan khotbahkan hari ini. Dan kita juga adalah orang yang mudah terdistraksi dalam berbagai macam hal, saudara. Apalagi zaman sekarang, kita hidup di era yang informasi itu bergerak dengan sangat cepat dan banyak. Sosial media membombardir kita dengan banyak informasi dengan cepat, saudara. Dan ini akan membuat kita, saudara, susah fokus. Dan kita akan menjadi gampang lupa dengan apa yang masuk ke dalam kehidupan kita. Dan natur kita yang pelupa ini, saudara, seringkali akan membuat kita itu sulit untuk percaya kepada Tuhan. Iblis, saudara, seringkali itu tidak melemahkan iman kita dengan memberikan serangan atau ancaman langsung kepada iman kita. Tapi sadar atau tidak, saudara, iblis itu seringkali melemahkan iman kita dengan cara apa? Dia mau mendistraksi fokus kita dari Tuhan. Dia mau bawa kita jauh-jauh dari Tuhan supaya apa? Kita lupa siapa Tuhan kita dan apa yang Tuhan sedang kerjakan bagi kita. Tidak peduli apakah kita orang Kristen baru atau lama, orang Kristen dewasa atau tidak, pemimpin rohani atau cuma jemaat biasa, kita semua adalah orang-orang yang sangat mudah lupa akan Tuhan. Dan itulah kenapa Tuhan memberikan kita tanda peringatan yang kita perlu lihat, kita perlu dengarkan terus-menerus, saudara, supaya apa? Kita nggak gampang lupa oleh Tuhan dan tetap dapat hidup mempercayai Tuhan. Tapi pertanyaannya, saudara, tanda peringatan seperti apa yang Tuhan berikan kepada kita sekarang? Kalau Tuhan kasih 12 batu kepada bangsa Israel, saya ingin katakan, saudara,
Tuhan juga memberikan sebuah tanda peringatan kepada kita sekarang yang jauh lebih besar daripada 12 batu Israel. Dan tanda ini kita bisa lihat di dalam salib Kristus bagi kita semuanya. Jikalau 12 batu Israel mengingatkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa dan sanggup memimpin kita karena Dia sudah menaklukkan sungai Yordan bagi bangsa Israel, salib Kristus adalah tanda yang akan mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa dan sanggup memimpin hidup kita. Karena 2000 tahun yang lalu, Dia sudah menaklukkan dosa-dosa kita saat Ia memberikan nyawanya untuk mati di atas kayu salib, menggantikan hukuman maut atas seluruh dosa-dosa kita. Dan salib Kristus, saudara, adalah tanda peringatan yang jauh lebih besar daripada 12 batu Israel. Kenapa begitu, saudara? Karena di atas salib, kita tidak hanya melihat kuasa Tuhan, tetapi juga kasih Tuhan yang besar bagi kita. Yang akan terus mengingatkan kita bahwa meski kita seringkali lupa kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah lupa kepada kita. Salib Kristus adalah tanda peringatan bahwa Tuhan yang penuh kuasa dan kasih itu akan memimpin hidup kita sekarang secara total. Seperti Tuhan memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan tanpa kekurangan suatu apapun. Seperti yang Roma 8 ayat 32 katakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu bagi kita bersama-sama dengan Dia. Kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik, anak yang tunggal untuk menyelamatkan kita dari dosa yang adalah masalah terbesar kita, saudara, apakah sekarang Tuhan tidak akan memberikan pimpinan yang terbaik bagi jalan kehidupan kita? Betul, saudara, memang hidup kita dalam pimpinan Tuhan itu tidak akan selalu bebas dari hambatan. Kita bisa hidup dipimpin Tuhan tapi masih mengalami kesulitan finansial. Kita masih bisa dipimpin oleh Tuhan tapi masih bisa mengalami ancaman layoff di kantor. Kita masih bisa dipimpin oleh Tuhan dan mengalami konflik dengan keluarga kita, rasa kesepian, rasa mengalami sakit yang keras, tekanan hidup yang kita nggak bisa mengerti. Kita masih bisa mengalami semua keburukan, saudara, di dalam pimpinan Tuhan. Tapi, saudara, banyaknya hambatan dan ketidakjelasan yang kita hadapi, itu ada satu hal di tengah-tengah itu semua, saudara. Dengan banyaknya hambatan dan ketidakjelasan yang kita hadapi, ada satu hal yang jelas ketika kita mengingat pimpinan Tuhan, bahwa Kristus yang sudah mati bagi dosa-dosa kita, itu sekarang berjalan di depan kita. Kristus akan memimpin kita dengan kuasa yang tidak dapat kita lihat dari pemimpin manapun juga, serta dengan kasih yang mengerti isi hati kita dan peduli dengan segala kondisi hidup kita, lebih dari sahabat terdekat siapapun itu juga, saudara. Tanda peringatan salib ini sudah ada di dalam hati saudara dan saya, melekat di dalam hidup kita. Namun, saudara, hati-hati, kita masih akan sering lupa tanda salib yang ada di dalam hati kita ini, saudara. Oleh karena itu, saudara, penting bagi kita untuk terus memberitakan salib Kristus ini secara berulang-ulang ke dalam hati kita. Mendengarkan salib Kristus ini dikhotbahkan setiap minggunya, didoakan setiap harinya, saudara. Direnungkan dalam saudara saat teduh, dibicarakan saat saudara berelasi dengan satu sama lain, saudara. Supaya apa, saudara? Supaya salib Kristus itu terus kita ingat, kita pegang, dan kita terus melihat bahwa Tuhan menyertai hidup kita. Tuhan yang jelas akan menyertai kita untuk berjalan di dalam ketidakjelasan perjalanan hidup kita. Dan itu adalah pimpinan yang besar, pimpinan yang cukup, dan pimpinan yang akan membawa kita kepada keamanan dan kenyamanan sejati bagi setiap hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ampuni setiap kami, Tuhan, kalau kami sering kali tidak mempercayai pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni kami kalau kami sering tidak melihat
sesungguh-sungguhnya siapa Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami seringkali membuat Tuhan dalam versi pikiran kami, Tuhan. Dan ampuni kami juga, Tuhan, kalau kami seringkali juga tidak mempercayai pemimpin-pemimpin yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tidak mendengarkan mereka. Kami tidak berdoa bagi mereka. Dan ampuni kami para pemimpin, Tuhan juga, kalau kami tidak memimpin di dalam hati yang takut akan Tuhan, mencari kebesaran bukan untuk kepentingan nama Tuhan, tapi untuk kepentingan diri kami sendiri. Kami datang sebagai umat-umat-Mu kembali berserah kepada pimpinan Tuhan. Bentuk hati kami, Tuhan. Nyatakan terus tanda salib itu dalam kehidupan kami, Tuhan. Sehingga kami dapat terus melihat, berpegang, dan memiliki ketenangan yang sejati dalam kami menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan hambatan ini. Dan kami dapat melihat di dalam iman bahwa Tuhan yang besar memimpin kehidupan kami. Dan kami tidak perlu takut apapun juga. Terima kasih Bapa dalam nama Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.